Ya, mau ngambil ikan buntar. Oke, halo teman-teman. Saya Dinar. Saya Anika. Di mana kita? Kami siang ini lagi di Pantai Linau, di Desa Linau sih sebenarnya. Dan tepatnya ini sekarang kami lagi di dermaga, di Pelabuhan Linau. Dan kami juga lagi ngobrol-ngobrol sama beberapa nelayan ya, di TPI, di tempat pelelangan ikan. Nah, siang ini kondisinya, lihat ya, banyak kapal bersandar. Tempat bersandar. Kapal aja ada tempat bersandarnya. Masa kamu enggak? Yuk kita lihat pelabuhan Linau dan kapal-kapalnya. Pantainya juga, Deng. Bye. Linau yang merupakan penghasil gurita pembeli. Jadi dari konsumen itu kan paling tawar-menawar, paling itu. Kalau masalah lingkungan memang karena kecepatan gurita ditangkap dengan pancing dengan manah. Jadi masih terjaga kelestarian kalau karang habitat. Kemudian memang yang sekarang ini kalau kita lihat yang memang kalau sekarang yang sudah rusak itu adalah di lobster paling karena jaringnya tinggal kebanyakan. Tapi kalau gurita karena pancing dan juga dengan panah itu biasanya kalau di pinggir ini biasanya kan mana pakai besi atau cucu-cucu kan ya, itu pakai kawat kayak gini paling nyala. Paling kalau yang kecil pada saat melapon, jadi di sini istilahnya melapon malam hari dia pakai lampu. Nah, jadi dia terambil yang kecil paling itu. Kalau di tengah saya yakin itu kan tidak mungkin, kalau karena tidak mengalirkan pancing. Juga di pinggir di pemecahan gelombang dia pakai kawat paling kawat 8 kalau nggak salah, kawat 8 pakai pemain baru ditarik itu aja. Jadi, tapi yang melapor tadi atau di sini yang kecil paling yang dapat. Sebenarnya kalau yang kecil itu kan dikonservasi sebenarnya, tapi ya daripada nggak dapat, daripada nggak nyayur, katanya kan masih diambil. Nah ini siapa kayak urang dulu kan ribut kan, size 200 ke atas harus diambil, ke bawah nggak bisa. Sekarang kan bahkan benar sudah diizinkan. Jadi ini sebenarnya kan sudah bagaimana bertolak belakang apa yang kita harapkan. Jadi inilah perlu nanti kita bisa berdiskusi ke depan. Yang terutama tadi kalau bisa tata niaga pemasaran itu kan diputus supaya lebih tinggi seperti apa yang disampaikan Mas tadi kan. Jadi itu harapan kami sebenarnya. Jadi ke depan kalau memang Linau mayoritas kalau tidak musim itu masih, kalau tadi kan dijemur itu kering. Tapi kalau nanti mereka ini sudah ke tengah, ini tidak kejemur karena pasar kan tidak akan selalu laku. Jadi mungkin hari-hari tertentu pada saat mungkin hajatan, sekarang nggak bisa hajatan kan, itu COVID ini yang bingung, corona ini yang jadi bingung, pesta aja nggak bisa. Nah, jadi itu kadang-kadang kan karena itu kan ciri khas. Jadi kalau kata seperti sampai kata di Herman itu kan ciri khas kaur kan gurita dengan bungkus. Bungkus nggak ada lagi sekarang. Identiknya sekarang kalau dulu saya kesini bapak ini bungkus. Sekarang nggak ada lagi. Masih Mbak ini ya. Yang dirusak itu sebenarnya itu populasi. Karena pada saat kecil langsung diseret. Itu kan kata orang kaur kita melapor. Jadi masa palanya itu babak pinang itu sudah diserok. Memang itu yang paling lemah makan. Oh, yang paling lemah kan? Kira-kira kan gitu. Nah, jadi itu sebenarnya pola mereka. Memang sudah memperhatikan konservasi itu. Turista di Wakatobi, di Bajau misalnya, pasti ada perbedaan walaupun misalnya secara grafis itu pasti ada perbedaan. Tapi nilai-nilai itu yang mesti ini, Pak. Mesti apa? Itu akan. Dan beruntung tadi di dinas dengan Pak Kadis itu cerita soal misalnya yang sudah sangat maju di situ. Dan itu kelak kan kami akan belajar itu. Ada satu unit misalnya unit ekonominya disebut koperasi. Nah, gimana koperasi itu ini
berjalan segala macam itu gimana prosesnya gitu. Dan itu akan ini Pak, kita akan belajar dan pasti kami yang lebih banyak belajar ini ya dengan Bapak tentang gimana proses ini ke depan itu. Kamu misalnya sebenarnya itu jadi ini Pak, konteks aku pikir itu tidak terlalu jauh beda Pak, misalnya dengan petaninya, petani pegunungan. Dia memang bertani atau kita ini bernelayan sebenarnya bukan untuk cari untung. Itu mungkin hampir-hampir mirip dengan pola-pola kita di sini. Bahwa kita itu jadi aktivitas nelayan gitu belum memikirkan kata Pak Kades tadi. Walaupun misalnya sudah sangat maju dengan koperasi itu ya, punya visi jangka panjang terhadap ini ya. Karena memang ke depan itu tantangannya relatif berat ya. Misalnya orang tuh bertambah, sebenarnya proyeksi kita ke depan itu seperti apa gitu dengan kondisi kita hari ini. Dan itu yang memang ini Pak, memang butuh kita belajar ini ya, belajar sama-sama. Dan selama 3 tahun ada Sahrul, ada Warman akan bantu, dan ada kawan-kawan lain juga Pak. Kebetulan Blue Venture itu punya kantor juga di Indonesia Pak, itu di Bali. Jadi orang itu akan bantu kita sama-sama, termasuk soal ini ya, soal pemasaran segala macam gitu. Gurita kaur ini gurita kering, tapi kendalanya sedikit. Kita pernah promosi di Cikupa Tangerang, ada pameran di sana. Masyarakat umum itu belum mengenal gurita kering ini, sehingga di sana nggak laku. Kalau nggak penduduk asli Kaur yang beli. Pas kita share di grup PWK warga Kaur, itu bahkan kurang. Berarti yang doyan gurita kering itu cuman warga Kaur. Karena ketidaktahuan. Belum tahu kan? Ada yang ngomong ini layang-layangan, ada yang ngomong karet, nggak tahu kan? Iya. Itu pernah sekitar 3 tahun yang lalu kita promosi di Cikupa Tangerang dari koperasi. Cuman itulah kendalanya kan, orang nggak tahu ide apa kan, tahunya kan gurita basah. Kalau untuk gurita kering mungkin cuma di Kaur yang bisa ngolah, di tempat lain nggak ada. Kalau untuk produksi gurita kering sebenarnya itu bisa diolah oleh ibu-ibu semua. Iya, cuma kendalanya tadi di saat banyak kita produksi bikin gurita kering, pemasaran Lambat, kontinuitas jauh apa tuh. Gara-gara pemasaran tadi kan dari daerah lain kan nggak tahu ide apa gitu kan, yang tahunya cuman asli Kaur gitu. Meningkatkan penghasilan dari gurita itu sendiri, komunitasnya jangan sampai terniaya lah, katakanlah mubazir. Yang lainnya di sini hebat-hebat semua kalau masalah gurita Pak. Tapi apa yang dikatakan program pemerintah ini sekarang ini Pak, cuman hanya sebentar. Habis pejabat satu udah habis. Karena kami kemarin itu udah malahan berapa kali itu disosialisasikan masalah peningkatan masalah gurita, akhirnya sampai sekarang sepi. Jadi dari awalnya ini kalau pas musim dan mau kemana buangnya gurita itu, katanya mau ke masyarakat ini. Jadi disosialisasikan gimana cara masak gurita dan bisa dijual dari lokal. Nah itu yang harus kita pikirkan polanya sekarang. Karena pemerintahnya hanya ngomong tapi tidak sampai ke sasaran, kata Bapak yang obat tadi. Cuman hanya terang-terang tapi belum nyampai, baru mau enak dilepas. Kan gitu maksudnya. Jadi maksud kami kalau memang di sini kita juga sama-sama belajar, ya konsultasinya tetap dengan pemerintah Pemda bagaimana untuk pengelolaannya yang terbaik. Untuk meningkatkan penangkap gurita nih, apakah
Ya, kami ini cuma hanya yang kuatnya tenaga, Pak. Tapi kalau otaknya enggak. Otak dalam maksud itu untuk besok, yang penting hari ini. Nah, jadi kita pikirkan tuh untuk berbulan-bulan ke depan. Bagaimana gurita ini supaya awet dan tidak musnah. Akibatnya masyarakat ini sejahtera. Itu maksud aku. Jadi kalau di sini, kalau musim gurita aturan 1.000, tinggal 100 rupiah lagi. Jadi bagaimana cara kita ini? Kalau nggak ada baru. Maksud aku kalau banyak, bantulah kemana membuangnya hal ini, kan gitu maksudnya. Dalam tahun pertama ini mungkin kita akan ini ya, kami butuh apa? Informasi-informasi. Misalnya kan kadang-kadang kita tuh abai juga, Pak. Kalau ditanya tadi kan sama Pak Udin, dalam sebulan tuh berapa ekor kita bisa ini nangkap gurita? Pengalaman kami juga Pak Udin, apa di isu hutan itu. Banyak betul misalnya program-program yang dikasih pemerintah itu seperti apa? Orang sakit perut tapi dikasih bodrek gitu. Nah itu yang ini. Makanya kemudian kalau kita banyak evaluasi, ya, evaluasi misalnya program apa dari pemerintah itu kemungkinan banyak yang tidak berhasil itu mungkin karena itu. Nah kerja LSM itu sebenarnya yang idealnya memang gitu Pak. Jadi menemukan konsep yang memang basisnya memang apa yang ini gitu, apa yang ada di kita miliki gitu. Sehingga memang intervensinya kelak, misalnya kalau ada rencana misalnya bikin unit ini ya, unit produksi atau unit pengawetan segala macam itu, kita bisa intervensi yang tepat. Itu Pak Udin. Mungkin itu pengantar ini ya, pengantar kedatangan kami berharap kami bisa dibantu Pak. Baru itu alatnya di sini. Jadi kalau bisa ke depan kita mungkin ada lebih alat yang lebih bisa mendapatkan hasil yang banyak. Jadi kalau bos ini kan cuma cucu-cucu mungkin. Nah, tadi dibina aku sampaikan tadi bagaimana gurita ini, karena kalau masalah konservasi habitat saya katakan tadi di tadi karena handline pancing, mata pancing satu kan mungkin sampai 2-3. Jadi kalau rawai di sini itu kalau di tengah, kalau di pinggir mereka kan mana juga yang itu jadi sangat takut. Tapi kalau masalah terumbu karang saya katakan tadi juga merpas, terumbu karang masih juga 75% masih bagus. Cuman dulu nangkap ikan di lautan itu kan pakai bom, itu orang lain, maling, bukan kita di sini bukan. Memang zaman dulu ini kan bekas karang-karang semua, baru rumah tua di sini kan masih karang, zaman dulu bukan sekarang. Jadi ini sekarang ada perubahan, masyarakat sudah jeli. Kita lihat roh, dulu nggak pernah masuk ke rumah, sekarang kenapa? Karena itu tadi, konservasi tidak diperhatikan, lingkungan tidak diperhatikan, ya mau tak mau. Kita lihat ini, mumpung ada apa di sini breakwater kan, di belakang ini kan sudah ditembok. Kalau nggak begitu, pasang tinggi 15 atau 30 sudah masuk. Nah, jadi ini masyarakat kita sudah mulai memperhatikan itu. Tinggal bagaimana kondisi dikatakan tadi bisa dikelola masyarakat. Selama ini kan negara dibuat breakwater, dibuat papo, tangkul, semua kan dibuat begitu. Jadi ada sana, nah, tolong ditanyakan bagaimana, karena mereka ini bukan waktu sedikit, 3 tahun loh. Jadi jangan nanti sampai putus 1 tahun, mereka tidak dapat kebijakan atau keputusan program itu. Apa sebenarnya? Kata-kata tadi, dia bisulan dikasih prastamol. Dia kenal. Untuk ke depan. Jadi karena di situ sifatnya kita sama-sama belajar, mohonlah petunjuk, petua, arahan ke depan. Supaya penangkap gurita ini semakin makmur. Dan ilmunya bukan 100% mengandalkan tenaga, mengandalkan pikiran dan pola untuk hidup yang lebih baik. Itu aja, Pak. Berangkatnya kemarinnya kan 35 1 kilonya, ya kan. Jadi gini, Pak, aku tuh cuma hanya garis bawah berhubung di sini kita warga kita juga kan. Bapak tidak usah nanyakan berapa harga. Yang penting usaha sebanyak, walaupun harganya sedikit kalau banyak. Jangan mutuskan nanti, harus kerja terus. Itu rezeki itu bukan di situ letaknya. Jadi maksud kita yang jelas kita itu kan dengan ada itu pasti orang percaya bahwa itu nilai gurita. Apapun yang dipakai bisa. Jangan kita ini, yang jelasnya itu terus. Walaupun harganya sedikit, kalau banyak barangnya, ngapain kita nggak dapat duit kan? Jangan lekat layu. Kita harus yakin, harus yakin. Layu 35.000. Ya nggak apa-apa. Jangan berhenti.